Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 1261 Dua Negeri. Dua raksasa tingkat raja abadi dari kuil api datang ke Chen Xiang. Mereka tidak berani bertindak gegabah dan merasakan banyak tekanan. Namun, semua orang berpikir bahwa Chen Xiang bisa mengatasinya. Jika itu adalah dewa abadi, Baisan secara alami bisa menyelesaikannya di sini. Dewa abadi yang mempraktikkan Shinto di kuil api memang sangat kuat dan dapat melawan Baisan dengan kedudukan yang sama. Tuan, hampir semua murid kita sudah mati. Dewa abadi berkata dengan marah, saya tahu. Wajah kepala istana menjadi pucat. Merasa kedinginan, Wang Qiongjin mengepalkan tinjunya dan ingin mengambil tindakan. Chen Xiang mencibir, kami telah menunggumu begitu lama dan kamu belum datang untuk menyerang kami, jadi aku harus mengambil tindakan terlebih dahulu dan kemudian membicarakannya. Anda tidak bisa selalu datang jauh-jauh untuk menyerang kami. Tentu saja, pejabat senior kuil mengerti apa yang dimaksud Chen Xiang. Dia juga tidak menyangka benua Chenwu akan melakukan serangan balik. Dan menyerang mereka di sini, dan itu sangat teliti dan mulus, menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Dapat dikatakan bahwa fondasi mereka telah dicabut. Saya ingin membunuh mereka. Kamu? Wajah penguasa istana tiba-tiba menjadi ganas. Merasakan aura pembunuh dari penguasa istana ini, Chen Xiang, mereka ketakutan, tetapi pada saat ini, sekelompok energi hitam tiba-tiba muncul di tengah-tengah antara kedua sisi. Setelah energi hitam menghilang, itu muncul dan mereka tahu bahwa itu adalah harimau putih turun. Penatua Agung Longmen, mari kita akhiri di sini. Jika Anda dapat kembali ke surga untuk membalas dendam, tunggu sampai Kaisar Tian dewasa sebelum menyerang kuil api Anda. Kuil ini memiliki warisan yang sangat kuno, tapi hari ini masih dikalahkan di tangan para junior ini. Apakah kamu masih di sini? Apakah kamu tidak yakin? Bai Hu memandang orang-orang di kuil api dengan acuh tak acuh, tapi itu membuat orang-orang itu merasakan niat membunuh yang sangat kuat. Sebelumnya, penguasa istana dan Wang Qiongjin hanya berpikir bahwa tetua agung dari sekte penakluk naga hanya berada di level Raja Abadi atau Raja Abadi yang relatif kuat, tetapi sekarang mereka akhirnya melihat tetua yang hebat ini dan mengetahui bahwa kekuatan tetua yang hebat ini jelas tidak ada. Hanya tingkat Raja Abadi. Adapun kekuatan macam apa itu, mereka tidak tahu. Singkatnya, itu jauh melampaui Raja Abadi. Sangat mudah untuk membunuh mereka. Kedua pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi ini bahkan di surga, aku belum pernah melihat orang yang begitu kuat, dan saya belum pernah mengalami paksaan dan paksaan seperti itu. Begitu harimau putih muncul, Chen Xiang tahu bahwa semuanya akhirnya berakhir. Chen Xiang, kamu sebaiknya tidak terbang ke surga, kalau tidak kamu tidak akan hidup lama. Kepala istana mengucapkan kata-kata kasar dan mengambil orang-orang mereka untuk berteleportasi melalui disformasi. Mereka bisa kembali ke surga. Akan sangat membosankan jika saya tidak bisa bertemu mereka ketika saya terbang ke surga di masa depan. Chen Xiang tidak takut sama sekali. Dia juga berterima kasih kepada Bai Hu karena tidak membunuh mereka karena dia ingin melakukannya sendiri. Mereka pasti akan kembali. Ada begitu banyak dari mereka di luar nirwana. Sulit bagi orang-orang pada level ini untuk tumbuh di sini. Bai Hu melihat ke arah darah di sekeliling dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ayo kita semua kembali. Raja Abadi tidak bisa ikut campur dalam terlalu banyak hal. Bai Hu dapat membiarkan Baisan keluar untuk membantu, yang merupakan pengecualian bagi Chen Xiang. Kita bisa juga memahami bahwa di masa depan, kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk membawa perdamaian ke wilayah manusia. Semua orang telah pergi. Kerugian mereka tidak besar, tetapi mereka juga kehilangan beberapa bibit yang baik, sehingga banyak raksasa yang sedikit berat saat ini. Tetapi sejak saat itu, mereka sepenuhnya memusnahkan kuil api. Setelah ancaman tersebut menyelesaikan bahaya tersembunyi dari kuil api, semua orang masih harus mendiskusikan cara menghadapi iblis dan mengusir mereka sepenuhnya. Mereka tidak pernah percaya bahwa iblis dapat hidup berdamai dengan manusia karena mereka telah melihat keganasan para iblis. Mereka juga telah mencoba bernegosiasi dengan iblis berkali-kali, tetapi mereka mengirimkan sebagian besar utusan belum kembali. Tanpa kuil api, yang main-main di dunia tiga alam manusia, iblis dan monster, semua kekuatan di alam manusia dapat bersatu untuk menghadapi iblis.
Gerbang penakluk naga tidak perlu mengambil tindakan lagi. Gerbang penakluk naga sedang memusnahkan kuil api. Saat ini waktu, mereka telah mengerahkan kekuatan paling besar. Sekarang mereka dapat beristirahat sebentar. Akademi Penakluk Iblis akan melakukan pengusiran setan. Tentu saja, Akademi Penakluk Iblis tidak akan melakukannya sendiri, tetapi Akademi Penakluk Iblis akan melakukannya mengumpulkan berbagai sekte di wilayah manusia untuk membahas tindakan pencegahan terbaik. Ini adalah kesempatan langka bagi Chen Xiang. Berkumpul dengan Yun Xiaodao, Jurong dan lainnya, masing-masing tujuan mereka adalah menerobos dengan cepat dan naik sesegera mungkin. Orang yang naik paling cepat di sini harus menjadi pemimpinnya. Xiao Chou berkata sambil tersenyum, ayo taklukkan gerbang naga. Bukankah itu berarti tidak akan ada lagi kepala sekolah di masa depan? Lan Lan tersenyum dan berkata, bagaimana dengan ini? Setelah kepala sekolah naik, kepala sekolah akan melakukannya untuk saya untuk sementara waktu. Kepala sekolah Lan Lan tidak pandai memperlakukanmu seperti kamu. Jika kamu hanya bermain-main di depanku, kamu sebaiknya membuat sektemu sendiri. Yan Yanran terkekeh. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, aku pasti akan menjadi orang terakhir yang naik. Meskipun dia terlihat sangat kuat. Namun semakin jauh dia ke belakang, semakin sulit untuk menerobos. Setelah mengobrol sebentar, mereka pergi secara terpisah. Mereka semua adalah anak muda yang sangat mendambakan surga. Selain itu, Huang Jintian dan Gu Dongchen telah pergi ke surga. Mereka mengira mereka akan berada di sisi Gu Dongchen saat itu. Jika Anda mengikuti, Anda akan melakukannya dengan baik. Anda tidak perlu khawatir tentang tidak memiliki saudara atau teman setelah Anda pergi ke sana. Bahkan jika Anda tidak memiliki kenalan di surga, Chen Xiang tidak akan khawatir. Selain itu, dia juga berencana untuk pergi ke surga di masa depan tanpa mencari orang yang dia tahu. Terlebih lagi, dia merasa banyak orang tua di surga. Menunggu dia pergi ke surga. Pedang pembunuh iblis naga azur miliknya sangat terkenal di surga. Selain itu, dia memiliki beberapa harta seperti keterampilan membunuh surga dan bumi. Jika dia pergi ke surga, dia pasti akan ditatap. Seni pembunuhan surgawi, seni pembunuhan bumi, saat ini, saya hanya memiliki 3 teknik pembunuhan ini dan teknik pembunuhan ilahi. Saya belum menemukannya teknik membunuh nyawa dan teknik membunuh binatang. Saya tidak tahu apakah semuanya ada di Ditian. Chen Xiang tidak ingin meninggalkan Ditian jika dia tidak menemukan teknik membunuh langit dan bumi. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk kembali ke Ditian. Tanyakan saja pada pemimpin perampok makam dan kamu akan tahu. Long Sui berkata. Chen Xiang sedang berjalan di jalan sekarang. Dia ingin menemukan Duan Chong. Duan Chong tahu bahwa binatang suci itu berada di wilayah kuno. Duan Chong membuka pintu di suatu tempat dan melihat Chen Xiang datang. Dia juga tahu alasan mengapa Chen Xiang datang ke sini. Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke alam kuno binatang suci? Duan Chong bertanya, kamu harus menemukan teknik pembunuhan langit dan bumi. Saya tidak dapat mengembangkan 3 sekte lainnya hanya dengan berlatih sendirian. Mengapa saya selalu merasa bahwa untuk menguasai teknik pembunuhan langit dan bumi, Anda perlu untuk menyelesaikannya? Kata Chen Xiang. Wilayah binatang suci kuno adalah tempat kelahiran banyak binatang buas yang kuat. Binatang suci 4 arah yang terkenal, Phoenix, Naga, dan 10 kaisar langit semuanya ada di sana, berkata, dan Chen Xiang juga tahu tentang binatang api kuno. Ini sangat berbahaya, itu sudah pasti, tetapi Chen Xiang harus pergi. Dia tahu bahwa dia pasti tidak akan mati. Dia telah melalui banyak pengalaman untuk keluar dari masalah. Oke, saya akan memberi Anda peta, tapi ini peta selesai setelah Anda naik ke surga dan menanyakan tentang tempat ini. Bersiaplah untuk pergi. Duan Chong mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada Chen Xiang. Chen Xiang membukanya dan tertegun. Ini, karena dia pernah melihat peta ini sebelumnya dan diperoleh dari kotak harta karun. Bai Hu juga mengatakan bahwa peta kaisar alkimia yang misterius ada di surga dan berada di tempat yang sangat kuat. Dia melihat peta itu dengan sangat hati-hati. Tempat yang ditandai di peta persis sama dengan yang ada di kotak harta karun. Bagaimana kamu bisa sampai di sini di peta ini? Chen Xiang bertanya dengan rasa ingin tahu, dari apa yang diwariskan nenek moyang kita,
Saya hanya tahu bahwa ini adalah yang kuno wilayah binatang suci. Adapun tempat yang ditandai, saya tidak tahu apa yang ada di sana. Duan Chong berkata, tetapi mungkin lebih aman jika kita mengikuti rutenya. Peta Duan Chong tidak memiliki logo kaisar dan di atasnya. Itu hanya salinan, dan apa yang dia keluarkan dari kotak harta karun digambar oleh kaisar dan sendiri. Terlihat bahwa hal-hal yang disembunyikan di tempat ini pasti sangat luar biasa. Sangat mudah untuk mengetahui bahwa tempat ini adalah binatang suci. Setelah domain kuno, Chen Xiang curiga mungkin ada teknik membunuh binatang yang tersembunyi di sana. Teknik pembunuhan langit bumi diperoleh oleh Baihu. Saat itu, Baihu membagikannya ke binatang suci kuat lainnya di alam suci. Domain kuno binatang untuk dipelajari bersama. Banyak binatang suci yang diadaptasi agar sesuai dengannya. Keterampilan yang dia kembangkan kemudian disebarkan, seperti keterampilan magis klan naga kekaisaran. Seni membunuh binatang ada di surga, tetapi seni hidup dan mati. Chen Xiang merasa bahwa seni hidup dan mati mungkin sangat membantunya, karena keterampilan air liur naga mungkin merupakan keterampilan hidup dan mati. Seni membunuh. Bab 1262 30 tahun. Sejak lenyapnya kuil api, para iblis yang sebelumnya merajalela tidak berani terlalu sombong saat ini, beberapa iblis yang telah mundur dari alam manusia lebih awal dan tidak melihat situasi saat ini dengan jelas semuanya terbunuh. Seluruh Ditian saat ini bisa dikatakan sangat stabil, dan sebagian besar orang berencana untuk mempersiapkan kenaikan, tentu saja, jika punya pilihan, masih banyak yang tidak akan naik secepat itu. Lagi pula, ada dunia yang lebih tinggi di atas langit. Mereka dianggap sebagai yang terkuat di Ditian, namun setelah naik surga, mereka menjadi kelompok orang terlemah. Perubahan sebesar itu sulit diterima banyak orang. Namun banyak juga orang yang berharap bisa segera menuju surga yang mereka dambakan, yang juga merupakan tempat di mana mereka bisa memiliki kekuatan yang lebih kuat. Selanjutnya, Chen Xiang sangat sibuk, karena setelah dia naik, tidak ada yang akan menyediakan ramuan tingkat tinggi dalam jumlah besar untuk mempertahankan pertumbuhan sekte penakluk naga, jadi dia harus menggunakan cairan ciptaan surgawi untuk mendapatkan lebih banyak ramuan tingkat tinggi. Roh sebelum dia naik, obatnya diberikan kepada Li Baojun untuk diamankan. Entah kapan bisa kembali ke Ditian, tapi pasti akan memakan waktu lama. Meskipun Li Baojun dan Duan Chong telah melampaui kekuatan abadi, mereka tidak bisa pergi ke surga sekarang dan harus tinggal di sini. Namun, mereka tidak perlu khawatir tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka. Ada seekor naga Vena di sini, dan energi spiritual yang kaya tidak sebanding dengan energi abadi surga, tetapi itu cukup bagi mereka. Chen Xiang juga akan memberi mereka beberapa buah panjang umur dan meminta Li Baojun untuk memurnikannya menjadi pil panjang umur, yang kemudian akan memungkinkan mereka meningkatkan umur panjang mereka. Di pembuluh darah naga, Chen Xiang sedang memadatkan cairan ciptaan ilahi. Di lain waktu, dia akan mencurahkan seluruh upayanya untuk memadatkan cairan ciptaan ilahi. Dia tidak hanya akan menyalin sejumlah besar bahan obat tingkat tinggi, tetapi dia juga akan memperbaikinya di masa depan, beri dia beberapa pil untuk membantunya menerobos dan naik dengan cepat. Inilah mengapa dia mengatakan sebelumnya bahwa dia harus menjadi orang terakhir yang naik, karena dia masih harus meletakkan dasar yang kokoh untuk sekte penakluk naga, terutama dalam hal ramuan. Untuk Ditian saat ini, pil Hunyuan sudah cukup, tetapi bahkan pil Hunyuan sudah cukup untuk dilempar oleh Chen Xiang dalam waktu yang lama. Dia terus memadatkan cairan ciptaan ilahi setiap siang dan malam. Setelah setahun, hanya 102, hanya 10 bahan obat. Tapi untuk sekte yang sangat besar, lumayanlah bisa mendapatkan 10 bahan obat dalam setahun, itulah sebabnya banyak orang ingin menjadi murid sekte penakluk naga sebelumnya. Setelah kuil api hilang, sekte penakluk naga tidak lagi membutuhkan murid. Bahkan jika Chen Xiang tahu cara menyalin bahan obat, dia tidak dapat mempertahankan begitu banyak murid untuk waktu yang lama. Dia tidak mampu membelinya. Tentu saja, para murid ini juga mengorbankan sebagian selama perang dan selamat. Meskipun mereka dibujuk untuk pergi oleh Jiang Lomen, mereka tetap merasa mendapat untung. Mereka hanya bisa mendapatkan pil Hunyuan dalam setahun. Tampaknya sangat bermanfaat. Meskipun Chen Xiang tidak banyak mengelola Jiang Lomen, dia melakukan banyak hal untuk Jiang Lomen, dan itu juga sangat penting. Selain itu, Jiang Longmen sekarang memiliki fondasi yang sangat kokoh dan lingkungan yang aman.
Selama terus berkembang dengan mantap dalam hal ini tentu saja, cepat atau lambat itu akan menjadi sekte yang sangat kuat. Banyak murid yang mampu memasuki sekte penakluk naga di dalam tempat pemakaman naga jahat telah melalui banyak ujian dan dianggap sebagai murid inti, namun banyak dari mereka belum pernah bertemu dengan pemimpin mereka. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Chen Xiang mengorbankan banyak waktu untuk mendapatkan lebih banyak ramuan untuk murid-murid ini. Dia tinggal dalam pengasingan selama 30 tahun dan memadatkan total lebih dari 3.600 bahan untuk Hunyuan Dan. Jika dia bisa memurnikannya itu untuknya, jika dia melakukannya, dia dapat memurnikan lebih dari 10.000 pil Hunyuan, tetapi dia tidak berencana untuk memurnikannya sendiri, karena itu hanya akan membunuhnya. Penatuali, bahan obat ini seharusnya cukup. Begitu Chen Xiang keluar, dia menyerahkan bahan obat yang membutuhkan waktu 30 tahun untuk direbus kepada Li Baojun. Jika dia menghabiskan 30 tahun berkultivasi, dia mungkin sudah berada di surga. Li Baojun tercengang ketika dia melihat sejumlah besar bahan obat Hunyuan dan di dalamnya, sejumlah besar bahan obat tingkat surga yang ditumpuk di dalamnya lebih mengejutkan baginya, seorang alkemis, daripada apapun. Cukup. Jangan khawatir, saya pasti akan mencapai level Anda dan menghasilkan 4 pil dalam satu batch. Kalau tidak saya akan sangat menyesal untuk bahan obat ini. Ketika Li Baojun melihat ekspresi pahit di wajah Chen Xiang, dia tahu itu dia telah menghabiskan 30 tahun terakhir bekerja keras untuk ini. Ngomong-ngomong, di mana Xiao Dao dan yang lainnya? Chen Xiang bertanya, mereka akan naik, orang-orang ini berjalan di depanku. Duan Chong, yang baru saja masuk, tersenyum dan berkata, mereka naik 5 tahun yang lalu, mereka sedang mencarimu dengan tergesa-gesa saat itu. Chen Xiang tertegun dan menghela nafas, lupakan saja, cepat atau lambat aku akan pergi ke surga. Istri kepala sekolah dan saudara angkatmu juga naik, mereka lebih awal, kami berangkat 10 tahun yang lalu, dan mereka semua datang menemui Anda. Pada saat itu, kami juga meminta Penatua Tai untuk menelepon Anda, tetapi Anda tidak menjawab. Kata Li Baojun. Duan Chong terkekeh, kaum muda saat ini benar-benar hidup di era yang baik. Kaisar Tian yang direorganisasi memiliki lebih banyak sumber daya, energi spiritual menjadi lebih kaya, dan kecepatan peningkatannya sangat cepat. Selama periode ini, saya sering mendengar beberapa anak muda dari sekte terkenal naik ke surga. Saya lega jika mereka dapat naik dengan lancar. Chen Xiang tersenyum pahit, mungkin perlu beberapa waktu bagi saya untuk naik. Kultivasi saya telah mengalami hambatan sekarang, dan sulit untuk dipatahkan. Lewat. Ngomong-ngomong, di mana Wu Qian, kepala sekolah dan Xiang Taoyuan? Apakah dia sudah naik? Chen Xiang bertanya, tetapi baik Duan Chong maupun Li Baojun tidak menyebutkannya. Ketika dia menyebut Wu Qian, Li Baojun segera menunjukkan ekspresi kekaguman di wajahnya dan berkata, saya juga naik, 2 tahun lalu. Tapi gadis kecil ini tidak baik. Sebelum naik, dia datang untuk meminjam salinan Hunyuan dari saya, gunakan bahan obat dari pil untuk membuat pil, dan Anda masih menggunakan metode pemurnian surgawi Anda. Gadis kecil ini dengan sengaja mencoba menyerang lelaki tua seperti saya ini. Setelah Chen Xiang mendengar ini, ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya, apakah ini benar? Bagaimana dia melakukannya? Menggunakan metode pemurnian ilahi membutuhkan kesadaran spiritual yang kuat. Chen Xiang percaya bahwa dia harus memiliki jiwa ilahi dan melangkah ke jalan ilahi untuk melakukannya, tetapi Wu Qian benar-benar melakukannya. Ia tidak banyak memberikan bimbingan kepada Wu Qian, namun hanya menjelaskan proses pemurnian secara detail, serta rumus yang ia pelajari dari seni pemurnian surgawi. Wu Qian menyeberangi sungai dengan meraba batunya sendiri, dan berhasil memurnikan atungku air campuran Yuan dan itu sukses 1 kali. Anda harus tahu bahwa dia sendiri juga gagal sebelum dia berhasil. Gadis kecil ini sangat gigih. Dia pasti telah disiksa sepanjang hari agar berhasil. Lagi pula, saya telah menguasai metode pelatihan dan dapat memurnikan pil tingkat surga. Jadi sikap saya terlalu negatif ketika saya belajar sendiri. Kata Li Baojun dengan raut wajahnya. Berkata dengan malu. Wu Qian tidak dapat memurnikan pil tingkat surga, dan akan memakan waktu terlalu lama untuk menggunakan metode pemurnian, jadi dia mencurahkan seluruh pikirannya untuk mempelajari metode pemurnian ilahi. Bab 1263 mengunjungi kembali tempat lama.
Chen Xiang menyerahkan posisi kepala sekolah kepada Duan Chong. Meskipun dia adalah seorang perampok makam, dia masih sangat pandai dalam manajemen. Tentu saja Li Baojun juga bisa melakukannya, tetapi dia harus memperbaiki ramuan. Setelah mendapatkan bahan obat Hunyuan dan dalam jumlah besar, Chen Xiang merasa jauh lebih santai saat ini, tetapi dia masih harus menyalin beberapa buah Wansho, dan dia merasa bahwa dia akan membutuhkan setidaknya lusinan buah Wansho. Mulai sekarang, Chen Xiang tidak perlu khawatir tentang masalah menundukkan sekte naga. Jika dia perlu bertarung, dia bisa mengambil tindakan. Dia menghabiskan lebih dari setahun menyalin 50 buah umur panjang untuk Li Baojun, dan kemudian meninggalkan tempat pemakaman naga jahat untuk mengunjungi teman lamanya Suo Shensuan dan klan perang Macan Putih di alam misterius Macan Putih. Lalu pergi ke benua Chenwu dan temui para pemimpin sekte tersebut. Saat ini, pemimpin surga senjata ilahi dan lembah angin es masih perempuan, dan Pan Yunlan akan membantu pemimpin baru. Chen Xiang curiga penerus kerajaan surgawi senjata ilahi adalah seorang wanita karena ada teknik yang memungkinkan wanita meningkatkan kekuatannya dengan cepat, atau metode lain, karena dia menemukan apakah itu lembah Ichewin atau kerajaan surgawi senjata ilahi, perempuan-perempuan di sana adalah orang-orang kuat, dan mereka merupakan mayoritas. Pemimpin dan Xiang Taoyuan saat ini adalah seorang lelaki tua, yang cukup terkenal di kalangan alkimia dan dapat memurnikan ramuan tingkat tinggi tingkat surga. Pemilik pulau-pulau Lianhua juga telah berubah, namun tetaplah putra Lian Yingxiao, adik dari pemilik pulau sebelumnya. Lian Yingxiao memiliki banyak putra dan bahkan lebih banyak cucu, dan banyak dari mereka yang berprestasi. Tidak ada kekurangan penerus, tapi tahtanya diwariskan. Saat itu persaingannya sangat ketat. Sedangkan untuk sekte Taiwu, tentu saja pelatih kepalanya juga telah diganti. Dia adalah orang tua yang sangat tangguh, yang juga dikenal Chen Xiang sebelumnya. Ketika Chen Xiang muncul di sekte Taiwu, para tetua memperlakukannya sebagai orang tua. Akhirnya Chen Xiang datang ke Ichewin Valley. Ketika berada di benua Chenwu, banyak orang berkuasa yang mengetahui bahwa awalnya banyak orang mengira dia telah naik, meski dia belum naik sekarang. Sama sekali tidak ada yang meragukan kekuatannya. Penatua Pan, pernahkah Anda memberitahu dewa dan yang lainnya tentang kultivasi saya di jalan ilahi? Chen Xiang bertanya. Pan Yunlan adalah makhluk yang sangat kuat di surga kaisar ini, dekat dengan kekuatan dewa abadi, dan dia juga memiliki jiwa berlatih Shinto. Tentu saja tidak. Pan Yunlan dianggap setengah kepala sekolah di Ichewin Valley, dan dia telah membantu banyak kepala sekolah. Sekarang dia begitu kuat, dia adalah orang yang dihormati oleh banyak murid. Belum lagi setelah dia masih muda, dia masih kecantikan yang menakjubkan dengan temperamen yang dewasa dan menawan memiliki kekuatan destruktif yang besar pada banyak pria. Bahkan Chen Xiang terkadang terpesona oleh wanita ini. Anak kecil, aku tidak menyangka kamu belum naik bahkan setelah lebih dari 30 tahun, Pan Yunlan memperhatikan Chen Xiang menatapnya, menundukkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan lembut, jika kamu memiliki kesempatan dan kekuatan, kamu harus pergi ke surga untuk melihatnya, meskipun di Tian besar, tidak banyak orang kuat sekarang. Pan Yunlan tahu betul pria seperti apa Chen Xiang itu, dan bahkan Liu Meng'er pun jatuh ke tangannya. Chen Xiang terbatuk 2 kali dan berkata, Elder Pan, maafkan saya baru ingat satu hal yang sangat penting sekarang. Anda pasti tidak dapat terus melatih keterampilan budidaya dewa Anda. Ada masalah besar dengan Dewa Iblis keterampilan sekte. Saya di sini sekarang untuk mengajari Anda teknik mengolah Shinto. Saya bilang saya akan memberikannya kepada Anda sebelumnya, tapi saya baru mengingatnya sekarang. Saya benar-benar minta maaf. Chen Xiang memang merasa sangat bersalah karena menunda 3 tahun hidupnya, lebih dari 10 tahun. Pan Yunlan terkekeh dan berkata, apa yang salah dengan ini? Kamu menyelamatkanku. Aku harusnya minta maaf karena tidak berterima kasih padamu. Kalau begitu mari kita mulai sekarang. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, dan kemudian dengan sabar memberikan rumusnya kepada Pan Yunlan. Ini adalah rahasia Dewa Naga 9 putaran, dan dia diberitahu untuk tidak menyebarkannya keluar. Chen Xiang tinggal bersama Pan Yunlan di ruang rahasia selama beberapa hari, membiarkan Pan Yunlan menghafal rumus sambil menjelaskan poin-poin sulitnya. Setelah sepenuhnya mengajarkannya kepada Pan Yunlan, Chen Xiang berkata, saya telah menunda Anda selama lebih dari 30 tahun. Jika Anda tidak memiliki umur panjang yang cukup di masa depan, pergilah ke gerbang penakluk naga saya dan mintalah pil umur panjang kepada Penatua Li.
Aku sudah memberitahunya, dan dia pasti akan melakukannya. Ini untukmu. Aku tahu, kamu anak kecil benar-benar mampu. Pantas saja Tuan Meng Er dan murid-muridnya sangat menyukaimu. Pan Yunlan berkata dengan nada rendah senyum. Hehe. Chen Xiang tidak banyak bicara. Saya akan sibuk dengan masalah kenaikan berikutnya. Ketika kita bertemu lagi di masa depan, mungkin ini saatnya bagi Ditian untuk melanjutkan statusnya yang dulu. Saat itu, Penatua Pan, Anda juga harus menjadi orang yang sangat kuat. Yah. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakanmu atas bantuanmu kepadaku, aku pasti akan menjadi orang kuat saat itu. Pan Yunlan berkata dengan penuh percaya diri, tentu saja dia tahu itu dengan karakter Chen Xiang, di sana pasti akan banyak musuh, dia hanya bisa membantu Chen Xiang di masa depan jika dia membuat dirinya kuat. Setelah meninggalkan lembah Ichewin, Chen Xiang berkeliaran di sekitar benua Chenwu dan melihat tempat-tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya, dia berdiri di sebelah Netherworld Abyss. Apakah kakak Miao dan kakak Yoyo belum bangun? Tanya Chen Xiang. Tidak, mereka masih tidur. Jangan khawatir. Mereka semua baik-baik saja sekarang. Bayi jiwa Sinto telah tumbuh dengan sendirinya. Mungkin ketika mereka bangun, budidaya Sinto mereka akan sangat tinggi, kata Long Shui. Chen Xiang belum banyak berkembang dalam 30 tahun terakhir, tetapi kekuatan Long Shui pasti meningkat pesat. Memikirkan hal ini, Chen Xiang merasa sedikit tidak seimbang. Pilong kecil, kamu belum makan semua isinya, kan? Chen Xiang sudah siap secara mental ketika dia bertanya, tapi dia masih terstimulasi oleh kata-kata Long Shui. Tidak, aku telah menyimpan satu dari setiap variasi, dan aku bisa membuatkan banyak salinan untukmu. Long Shui berkata dengan bangga, seolah-olah seorang anak kecil mengira dia telah melakukan sesuatu yang hebat. Kamu sangat baik, kamu tidak menghabiskan semua makanannya, dan kamu bahkan meninggalkan satu untukku. Chen Xiang menarik napas dalam-dalam sejenak sebelum berkata. Tentu saja, ngomong-ngomong, kapan kamu akan menyempurnakan ramuan tingkat surga untukku? Aku akan kehabisan makanan, kata Long Shui. Walaupun naga kecil ini sangat bisa dimakan, namun Chen Xiang merasa tidak membesarkannya dengan sia-sia karena dia sangat kuat, belum lagi dia sudah menganggap naga kecil ini sebagai wanitanya sendiri. Mustahil untuk memiliki perasaan yang mendalam terhadapnya. Selain itu, saya tidak tahu ramuan apa yang cocok untuk Anda konsumsi. Ada kekurangan bahan obat untuk ramuan tingkat rendah tingkat surga, yang dapat meningkatkan spiritual Anda. Kesadaran, cocok untuk kamu ambil, dan sembuhkan lukamu, kata Chen Xiang. Long Shui berkata dengan sangat murah hati, baiklah kalau begitu, aku akan memaksakan diriku untuk kelaparan sebentar, dan kamu bisa terbang ke surga dulu. Chen Xiang tidak menyangka bahwa setelah 30 tahun pengasingan, naga kecil ini akan memasang cincin You Yao. Di dalam dia makan cukup banyak bahan obat, tetapi dia menyimpan sebagian. Di masa depan, Chen Xiang dapat menggunakan cairan ciptaan surgawi untuk menyalinnya secara berkelompok, jadi Chen Xiang hanya merasa sedikit tertekan. Kembali ke tempat pemakaman naga jahat, Chen Xiang berlari langsung ke pembuluh darah naga. Dia merasa bahwa naga kecil yang dia besarkan telah makan lebih banyak daripada sekte penakluk naga. Selanjutnya, dia harus menenangkan perut Long Shui. Bab 1264 Rahasia Naga Putih. Kesulitan dalam budidaya Chen Xiang sekarang adalah semakin banyak ki yang dibutuhkan untuk memadatkan embrio dan dari pil surgawi, jika dia tidak mampu memadatkan cairan ciptaan ilahi dan menyalin sejumlah besar bahan obat untuk membuat pil, dia tidak akan bisa memahami betapa sulitnya untuk tumbuh dewasa. Dia berada di pembuluh darah naga dan menyerap banyak energi darinya, ditambah dengan hunyuan dan, dia merasa bahwa dia akan naik dengan sangat cepat. Saya baru melewati bencana ke-7 Nirwana, dan masih ada 8 dan 9 bencana tersisa. Sepertinya masih memakan waktu lama. Awalnya saya berencana untuk berlatih Shinto dan meningkatkan keterampilan spiritual saya, tetapi sekarang tampaknya begitu saya hanya bisa naik dulu. Chen Xiang telah berlatih selama lebih dari setahun, dan kemajuannya sangat lambat, tetapi jauh lebih cepat daripada ketika dia disegel. Bagaimanapun, ini ada di dalam pembuluh darah naga. Dan dia mengambil pil tingkat surga seperti hunyuan dan dia merasa harus menggunakannya lagi dalam beberapa tahun, seseorang dapat bertahan dari 8 kesengsaraan nirwana. Bajingan kecil, jika kamu meningkatkan cara ilahi kamu, aku punya cara untuk membuat kamu lebih cepat, Long Shui tiba-tiba berkata.
Apa yang bisa saya lakukan? Begitu Chen Xiang selesai bertanya, dia memikirkan sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya terasa panas. Selain metode itu, apa lagi yang bisa dilakukan? Ini keuntungan bagimu, bajingan kecil. Long Shui mendengus. Metode yang disebutkan Long Shui adalah menggabungkan jiwa dengan kultivasi ganda. Sebelumnya, Long Shui menggunakan teknik Shen He untuk membantu Chen Xiang dengan cepat memulihkan kekuatan sucinya, tetapi Chen Xiang tidak tahu bahwa teknik Shen He ini bisa jadi digunakan dengan cara ini. HMPH. Long Shui meludah dengan manis, jangan memikirkan hal-hal lain. Jika Anda seorang praktisi ganda, tubuh suci surgawi Anda saat ini tidak cukup untuk disiksa oleh kaisar ini, juga yang termuda, tubuh suci surgawi. Ayo, kita coba dan cari tahu, kata Chen Xiang sambil tersenyum jahat. Bajingan kecil, aku tahu kamu telah merencanakan melawan tubuhku, jangan pernah memikirkannya. Long Shui Jiao berteriak. Chen Xiang melepaskan Shenhai dan membiarkan Long Shui masuk. Di lautan roh, dia melihat Long Shui ditelanjangi. Harus dikatakan bahwa Long Shui adalah yang terbaik dari yang terbaik, baik dalam bentuk maupun penampilan. Meskipun Chen Xiang telah melihat tubuh giok banyak wanita, tapi dibandingkan dengan daya tariknya, Long Shui di depannya jelas merupakan salah satu yang terbaik. Tepat ketika Shen Xiang hendak menerkam gadis naga putih dan mengeksekusinya di tempat, Long Shui selangkah di depannya. Dia menekannya segera setelah dia bergegas, dan kemudian duduk di pinggangnya dengan sangat kasar. Pada malam hari pada saat itu, Chen Xiang dan Long Shui menggunakan teknik Shen He untuk berlatih Shinto, dan pada siang hari mereka menyempurnakan Hunyuan Dan. Awalnya, dia pikir itu akan sangat membosankan, tetapi setelah Long Shui berlatih teknik Shen He bersamanya, dia menjadi diizinkan untuk mereka semua hidup dengan sangat tenang. Aku tidak membesarkanmu dengan sia-sia. Kekuatan suciku telah meningkat jauh lebih cepat dari sebelumnya. Di laut Dewa Chen Xiang, jiwa duanya memeluk jiwa Dewa Long Shui dan menyentuh tubuhnya begitu saja. Untuk Long Shui, dia tidak pernah sopan, dan Long Shui memperlakukannya dengan cara yang sama. Bajingan kecil, untuk itulah kamu membesarkanku. Aku tidak punya masa depan sama sekali. Jangan berpikir bahwa hanya karena Shen Hun tidur dengan Kaisar Naga ini, itu setara dengan menaklukkanku. Long Shui mencubit dada Chen Xiang begitu saja. Dan dia mengakui bahwa dia dan Shen Xiang telah menjalani kehidupan yang sangat bahagia akhir-akhir ini, ada kalanya dia ingin memiliki hubungan nyata dengan Shen Xiang. Tetapi itu akan sangat merugikan Shen Xiang, jadi dia menahannya. Chen Xiang membiarkan Long Shui berbaring miring, lalu memeluknya dari belakang, mencium pipinya, dan bertanya, Shui, saya dapat melihat bahwa klan naga putih Anda tidak sederhana, tidak bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Panjang Shui berbalik dan bersandar ke pelukan Shen Xiang. Keduanya berpelukan erat. Ini adalah pertama kalinya Chen Xiang berbicara dengannya dengan nada lembut. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, ini urusanku. Long Shui dengan lembut mengusap dada Chen Xiang. Meskipun dia mengatakan ini, suaranya penuh kelembutan, yang juga sangat jarang. Urusanmu adalah urusanku. Pernahkah kamu ikut campur dalam banyak urusanku? Chen Xiang menatap matanya yang cerdas dan dengan lembut memegang rambutnya. Urusanmu bukan apa-apa bagiku, tapi urusanku adalah hal besar. Jika kamu ikut campur, kamu akan mati. Long Shui mencubit wajahnya, jangan mengira kamu memiliki pisau pembunuh setan naga azur, dengan hal-hal kuat seperti surga dan teknik pembunuhan bumi, kamu tidak akan terkalahkan di dunia. Orang yang paling tahu tentang urusan Chen Xiang adalah Long Shui. Dia tahu lebih banyak tentang Chen Xiang daripada Sume Yao dan Bai Youyo. Meskipun sering bertengkar, mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Sekarang, ini pertama kalinya mereka menunjukkan perasaan mereka. Bagimu, aku pasti tak terkalahkan di dunia. Chen Xiang tersenyum dan mengusap wajahnya yang manis namun anggun. Leng Youlan membangunkan garis keturunan naga putih. Namun tidak pernah memberitahu Chen Xiang, terlihat bahwa dia juga mengetahui banyak hal tentang klan naga putih, dan itu juga sangat berbahaya, jadi dia tidak memberitahu Chen Xiang, takut Chen Xiang akan melakukannya. Mengganggu. Itulah yang dipikirkan Chen Xiang. Dia melihat wajah melankolis Long Shui saat ini, lalu dia mengerucutkan bibirnya dan menciumnya. Setelah ciuman penuh gairah, Chen Xiang bertanya lagi, apakah Youlan juga tahu tentang klan naga putihmu?
Dia pasti tahu, tapi kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku tidak akan membiarkan dia ikut campur. Bahkan jika dia punya kekuatan itu, kita juga tidak bisa membiarkan dia mengurusnya. Long Shui menghela nafas ringan. Mengapa kamu harus menghadapinya sendirian? Tidak bisakah kamu membiarkan aku membantumu? Bukankah aku memiliki kekuatan? Long Shui menggelengkan kepalanya dan berkata, bajingan kecil, aku tidak bisa tinggal bersamamu selamanya. Aku sangat berterima kasih padamu selama bertahun-tahun, tanpa perhatianmu, aku tidak akan bisa tumbuh begitu cepat. Chen Xiang sangat kecewa, tapi dia masih menatap Long Shui dengan penuh kasih sayang. Matanya mengatakan pada Long Shui bahwa dia tidak ingin meninggalkannya. Begini, alasan mengapa naga leluhur dari klan naga putihku mati sama dengan Kaisar Shitian, dan bencana yang disebabkan oleh naga leluhurlah yang melibatkan Kaisar Shitian. Banyak orang yang terkait dengan Kaisar Shitian pada waktu itu orang-orang kuat, seperti Macan Putih, telah terlibat. Macan Putih memiliki takdir yang besar dan telah berinkarnasi. Jika Singa Api dan Naga Es di bawah Netherworld Abyss tidak meminta mereka melakukan sesuatu, mereka akan mati. Long Shui dia menempelkan wajahnya ke dada Chen Xiang dan mengucapkan kata-kata ini dengan lembut, tetapi Chen Xiang sangat terkejut. Jangan tanya, lagi pula, kamu adalah pria yang kukenal dalam hidup ini. Bahkan jika aku meninggalkanmu di masa depan, aku akan tetap menjadi naga pantat kecilmu. Long Shui tiba-tiba tertawa dan menggigit kacang itu. Di dada Chen Xiang. Selong kecil, ini bukan pil. Chen Xiang menepuk pantat elastisnya dan memarahi sambil tersenyum. Chen Xiang saat ini tahu bahwa warisan ingatan Long Shui berisi beberapa hal tentang 10 kaisar surgawi, tetapi dia tidak pernah mengatakannya. Bukankah kamu mengatakan bahwa pedang naga putih ada di suatu tempat di surga? Tetapi ketika aku melihatmu membantu Youlan hari itu, kamu mengeluarkannya, tanya Chen Xiang. Itu bukan pedang naga putih yang asli. Pedang naga putih yang asli ada di surga. Pedang milikku hanyalah pedang naga pelindung tubuh yang diwariskan. Youlan juga memilikinya. Bukankah itu baju besi dan pedang besar di tangannya? Kami, klan naga putih, sangat kuat dan dapat meneruskan hal ini, bahkan naga suci pun tidak dapat melakukannya. Bab 1265 Raungan Naga Misterius. Di pembuluh darah naga, Chen Xiang dalam keadaan linglung memegang buah ciptaan. Dia awalnya memiliki banyak buah ciptaan, tetapi dalam 30 tahun terakhir, Long Shui telah memakan semuanya, hanya menyisakan yang ini. Mengapa kamu tidak meminta Li Baojun untuk membantumu memurnikan 1 atau 2 tungku pil keberuntungan? Jika kamu memiliki pil keberuntungan, itu akan lebih cepat daripada jika kamu meminum pil Hunyuan. Long Shui tiba-tiba kehabisan Youya Oring dan masih berbaring di punggung Shen Di Xiang. Dia menggosok Chen Xiang dengan puncak saljunya yang lembut dan bangga. Chen Xiang menjadi sangat dekat dengan Long Shui saat ini. Chen Xiang menyimpan buah penciptaan, menarik Long Shui ke dalam pelukannya, dan berkata sambil tersenyum, Shui, sepertinya kita belum pernah berciuman seperti ini sebelumnya. Long Shui mengerutkan bibirnya dan bersenandung, jika kamu ingin mencium, cium saja. Kapan kamu menjadi ibu mertua? Bukankah kamu sangat berterus terang sebelumnya? Setelah mengatakan itu, Long Shui menggerakkan mulutnya ke arahnya. Inisiatif itu membuat Chen Xiang merasa malu. Long Shui sudah sangat berpengalaman dalam berciuman, yang dia pelajari saat berlatih teknik Shen He bersamanya. Pada saat ini, Chen Xiang hanya bisa merasakan lidah Long Shui yang lembut dan harum bergerak dengan keras di mulutnya. Tentu saja, dia tidak bisa menunjukkan kelemahan dan menjerat lidah harum Long Shui. Dengan cara ini, mereka berdua berciuman dengan sangat penuh gairah. Jika Sister Yoyo dan Sister Mei Yao bangun, jangan beritahu mereka tentang saya dan Anda. Long Shui sedang berbaring di pangkuan Shen Xiang. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan buah spiritual saat memakannya. Kata sambil berbicara. Chen Xiang dengan lembut menyentuh wajahnya, mengawasinya makan, dan berkata sambil tersenyum, apa? Apakah kamu takut Suster Mei Yao akan cemburu? Long Shui tersenyum manis. Tidak, dia pasti cemburu, tapi dia sudah tahu cowok macam apa kamu ini, bajingan cilik. Menurutku akan lebih seru jika kita datang diam-diam. Gadis kecil yang misterius, aku tidak akan berlatih denganmu untuk sementara waktu. Aku harus mendapatkan beberapa. Berikan buah penciptaan kepada Penatu Wali untuk menyempurnakan pil penciptaan. Chen Xiang menundukkan kepalanya dan mencium mulut kecilnya yang ditutupi buah. Bajingan kecil,
Kamu harus tumbuh dengan cepat, agar aku bisa mendapatkan lebih banyak makanan enak. Long Shui tersenyum dan mencium wajah Chen Xiang, lalu memasuki cincin You Yao. Pil penciptaan adalah pil tingkat menengah tingkat surga yang secara bersamaan dapat memperkuat tubuh fisik, meningkatkan energi sejati dan kesadaran spiritual. Pil ini relatif komprehensif dan memiliki efek yang signifikan. Pil ini sangat berharga bagi banyak orang di alam nirwana. Namun, buah penciptaan sangat sedikit dan banyak. Hanya berbuah setahun sekali. Chen Xiang masih memiliki pengaruh yang besar dalam meminum pil Hunyuan, namun mengingat kondisi pil surgawi di tubuhnya, tidak peduli seberapa efektif pil Hunyuan, akan sulit baginya untuk meningkatkan kultivasinya dan memadatkan embrio pil di dalamnya. Waktu yang singkat. Dia dapat memadatkan bahan obat untuk mereplikasi pil Hunyuan dalam 3 hari, tetapi untuk pil keberuntungan, dibutuhkan waktu 15 hari. Butuh waktu lama baginya untuk menyalin bahan obat tingkat suci atau bahan obat tingkat keabadian sebelumnya. Pil keberuntungan ini hanya membutuhkan buah keberuntungan. Jika membutuhkan 2 salinan seperti pil Hunyuan, saya tidak tahu berapa lama untuk mendapatkannya. Setelah Chen Xiang menyalin buah keberuntungan, dia buru-buru pergi ke Li Baojun untuk mendapatkannya. Beri dia buah ciptaan dan biarkan dia menyempurnakannya. Memurnikan pil tingkat surga tingkat menengah benar-benar berbeda dengan pil tingkat rendah. Kesulitan dalam memurnikan pil keberuntungan tidak diketahui berkali-kali lipat dari pil Hunyuan, tetapi Li Baojun sangat senang untuk menyempurnakannya karena dapat meningkatkan level alkimianya. Penatua Li, berapa banyak biji-bijian yang bisa kamu hasilkan? Chen Xiang bertanya, menatapnya seolah dia berharap Li Baojun dapat memurnikan keranjang sekaligus. Jangan dipikir-pikir. 1 pil adalah batasku. Sangat sulit untuk menyempurnakan pil keberuntungan ini, tetapi jika Anda seorang mesum seperti Anda, 2 pil seharusnya tidak menjadi masalah, kata Li Baojun. Chen Xiang sedikit kecewa, dia tidak tahu seberapa besar pil keberuntungan dapat meningkatkan dirinya. Baiklah kalau begitu, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk memperbaikinya? Li Baojun berpikir sejenak dan berkata, yang tercepat adalah 5 hari, dan paling lambat adalah 10 atau 8 hari. Pil keberuntungan ini sangat sulit untuk disempurnakan. Saya bisa melakukannya dengan kecepatan ini. Ini dianggap sebagai kecepatan tertinggi di antara Raja Alkimia Menengah. Kecepatan ini masih terlalu lambat. Chen Xiang tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bertanya lagi, Penatua Li, apakah Anda punya obat mujarab bermutu tinggi untukmu? Apakah kamu punya obat mujarab? Pinjamkan dulu padamu. Aku sedang terburu-buru untuk naik. Li Baojun tersenyum pahit dan berkata, jangan bicara tentang ramuan. Saya bahkan tidak punya pil tingkat surga. Saya sudah makan semuanya. Ada banyak pil Hunyuan, tapi Anda pasti tidak membutuhkannya. Ngomong-ngomong, saya punya 3 pil umur panjang di sini. Apakah Anda menginginkannya? Saya masih memiliki umur yang panjang, jadi saya tidak menginginkannya untuk saat ini. Chen Xiang juga tersenyum pahit. Li Baojun mampu menyempurnakan pil panjang umur, yang berarti dia sudah menjadi obat mujarab, tetapi dia sangat kekurangan obat mujarab, dan Chen Xiang juga tidak punya banyak. Di mana pil berlian Hunyuan? Chen Xiang bertanya lagi. Dia ingat bahwa dia memberi Li Baojun kongo emas. Itu belum disempurnakan, tidak mudah membuatnya, ini akan memakan waktu lama. Li Baojun mengeluarkan congo emas. Wajah Chen Xiang penuh ketidakberdayaan, dia hanya ingin kembali ke pembuluh darah naga dan terus memakan pil Hunyuannya. Bagaimana kalau menyerap kekuatan urat naga untuk memurnikannya? Seharusnya tidak melukai urat naga. Pembuluh darah naga ini tumbuh sangat cepat. Jika Anda menemukan sesuatu yang salah, segera hentikan, kata Long Shui. Chen Xiang sudah mempunyai ide ini sejak lama, tapi dia tahu betul bahwa jika dia bisa menyerap kekuatan, itu hanya bisa digambarkan sebagai minum sapi. Kecepatan penyerapannya cepat dan jumlahnya banyak. Vena naga inilah yang bertanggung jawab untuk menjaga pengoperasian tempat pemakaman naga jahat. Pada dasarnya, dan vena naga masih sangat muda, dia khawatir akan terluka. Itu masih tidak berhasil. Jika ada yang salah dengan pembuluh darah naga ini secara tidak sengaja, itu akan merepotkan. Paling-paling aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu di sini. Lagi pula, aku punya banyak waktu, Chen Xiang berpikir dalam-dalam dan berkata.
Menutup matanya, dia menyempurnakan kekuatan Hunyuan dan memadatkan cairan ciptaan ilahi. Setelah sekian lama, auman naga tiba-tiba terdengar di dalam pembuluh darah naga. Ini membangunkan Chen Xiang. Ketika dia membuka matanya, auman naga masih terdengar terus-menerus. Dia segera menemukan bahwa auman naga itu tidak berasal dari urat naga ini. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Saya khawatir hanya dia yang bisa mendengar ini. Naga lubang kecil, bisakah kamu mendengar naga itu mengaum lagi? Chen Xiang bertanya dengan tergesa-gesa, apakah kamu yang berteriak? Long Shui sedang tidur. Setelah dibangunkan oleh Chen Xiang, dia menguap dan berkata, saat aku lapar, suara yang aku buat sama sekali tidak terdengar seperti naga. Itu bukan aku. Ceritakan padaku tentang situasinya. Sekarang masih memanggil, tapi tidak keluar dari telingaku, juga tidak ada dalam pikiranku, itu hanya perasaan yang sangat aneh, seolah memanggilku, kata Chen Xiang. Setelah Long Shui merenung sejenak, dia berseru, itu adalah urat naga yang berteriak, tapi bukan urat naga ini, itu yang dari benua Chenwu. Chen Xiang selalu penasaran di mana letak urat naga di benua Chenwu. Jika Anda sudah memilikinya, secara alami Anda tidak akan mengejar pembuluh darah naga lainnya, dan itu akan diserahkan kepada kekuatan di benua Chenwu untuk ditemukan di masa depan. Tapi sekarang, urat naga di benua Chenwu memanggilnya. Bab 1266 kembali ke dunia sekuler. Setelah kristal kaisar yang dipegang oleh Chen Xiang bergabung dengan urat naga ini, itu setara dengan dia bergabung dengan urat naga ini, kedua urat naga itu berjauhan, dan dapat dimengerti bahwa keduanya terhubung, tetapi mengapa memanggilnya? Harus memeriksanya. Chen Xiang segera meninggalkan Dragon Veins Deep Underground. Begitu dia keluar, dia melihat Li Baojun hendak memasuki Deep Underground. Kepala sekolah, kamu keluar tepat pada waktunya, sesuatu yang besar terjadi di benua Chenwu. Li Baojun berkata dengan cemas. Apa masalahnya? Katakan dengan cepat. Chen Xiang terkejut karena pembuluh darah naga di benua Chenwu memanggilnya sekarang. Dikatakan bahwa negara iblis di benua Chenwu tiba-tiba dihantam oleh meteorit yang sangat besar. Seluruh negara iblis ditutupi oleh meteorit tersebut? Li Baojun berkata dengan keterkejutan di wajahnya. Benarkah? Chen Xiang tidak dapat mempercayainya. Negara iblis sangat besar. Tidak mengherankan jika seluruh negara iblis dihancurkan oleh meteorit, karena meteorit yang jatuh tidak perlu terlalu besar untuk menghancurkan iblis. Negara, tapi Li Baojun berbicara tentang menutupi seluruh negara iblis. Jika itu adalah meteorit sebesar itu, bukankah ia mampu menghancurkan seluruh benua Chenwu? Tetapi benua Chenwu tidak hancur. Meskipun meteorit itu jatuh, dampaknya tidak besar. Itu hanya menekan negara iblis, kata Li Baojun. Chen Xiang mengaitkan masalah ini dengan urat naga. Matanya tiba-tiba terbuka, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kembali. Chen Xiang buru-buru bergegas ke susunan teleportasi. Penatua Li, kamu tidak harus pergi bersamaku, tetap di sini saja. Setelah Chen Xiang tiba di benua Chenwu melalui susunan teleportasi, dia segera bergegas ke tempat negara iblis, dan segera dia melihat meteorit yang disebutkan Li Baojun di kejauhan. Dari kejauhan, tampak seperti gunung yang sangat besar berdiri di sana, terlalu tinggi untuk mencapai puncaknya, tetapi yang pasti adalah, meteorit ini bukan dari surga. Di luar, Chen Xiang melihat Pan Yunlan, dan dia berjalan menuju Pan Yunlan. Elder Pan, ini adalah dunia sekuler tempat saya dilahirkan, kan? Chen Xiang bertanya melalui transmisi suara. Dia datang ke sini dengan menyamar. Pan Yunlan tidak terkejut ketika Chen Xiang kembali. Dia mengangguk, "Yah, saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba muncul di sini. Saya awalnya berencana untuk naik dan melihat-lihat, tetapi saya diblokir oleh formasi yang sangat kuat." Banyak orang kuat semua orang melihat ke gunung besar yang tiba-tiba muncul ini, dan mereka semua berseru, karena energi spiritual yang keluar darinya satu demi satu sangat kaya, membuat Chen Xiang merasa bahwa ini sudah menjadi energi kuasi abadi, jauh lebih baik dari dia perasaan yang kamu rasakan saat tinggal di Dragon Vein bahkan lebih kuat. Saya tidak menyangka bahwa pembuluh darah naga ada di dunia sekuler tempat Anda dilahirkan. Long Shui berkata, jelas ada pembuluh darah naga di dalamnya, dan itu jauh lebih kuat dari kita. Chen Xiang punya banyak pemikiran, jika ini benar adalah dunia sekuler tempat ia dilahirkan, maka kemungkinan besar ayahnya ada di dalamnya.
Dia segera terbang, dan ketika dia mendekat, dia merasakan formasi yang dibicarakan Pan Yunlan. Dia ingin menghancurkannya dengan satu pukulan, tetapi formasi itu sangat kuat. Meskipun tidak dapat menyerang, sulit untuk diguncang. Chen Xiang meninjunya dengan pukulan yang sangat kuat, dan semua kekuatan pukulannya ditelan tanpa ada fluktuasi kekuatan yang dilepaskan. Chen Xiang sangat ingin tahu apakah ayahnya masih hidup. Dia memukul beberapa kali dengan gila, tapi tetap tidak ada gunanya. Bahkan jika dia menggunakan teknik Fugue, dia tidak bisa menembus formasi. Jangan main-main, ada orang yang sangat kuat di sini. Jika kamu memperingatkan orang itu, bahkan aku tidak bisa melindungi benua Chenwu ini. Suara Baihu tiba-tiba muncul dari benak Chen Xiang. Harimau putih ada di benua Chenwu. Tiba-tiba ketika ini terjadi, dia bergegas keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Senior Baihu, bisakah kamu masuk? Tempat ini kemungkinan besar adalah tempat aku dilahirkan, dan ayahku ada di atas sana, tanya Chen Xiang buru-buru. Tidak ada yang bisa saya lakukan terhadap formasi ini. Ini mungkin makam legendaris. Orang kuat di dalam telah dibangkitkan, tapi dia masih tidur, kata Baihu dengan suara serius. Eksistensi yang bahkan macan putih kesulitan hadapi pasti sangat kuat. Chen Xiang juga menjadi tenang saat ini. Pembuluh darah naga ada di bawah sini, itulah mengapa muncul di sini. Dalam waktu singkat, seharusnya tidak ada masalah. Sekuat orang di dalam, akan membutuhkan waktu lama untuk dibangkitkan sepenuhnya, kata Baihu. Pembuluh darah naga awalnya tersembunyi jauh di dalam negara iblis, tetapi dengan munculnya dunia sekuler ini, pembuluh darah naga ini diaktifkan dan melepaskan energi spiritual yang sangat kaya. Hanya dalam waktu singkat, energi spiritual seluruh benua Chenwu meningkat berkali-kali lipat. Banyak orang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, tetapi mereka menganggap ini adalah hal yang baik karena auranya telah meningkat pesat. Makam siapakah makam itu? Chen Xiang bertanya pada Baihu. Ini adalah legenda di benua Chenwu sebelumnya, namun tidak banyak orang yang mempercayainya. Su Meiyao dan Bai Yoyo sepertinya juga mengetahui legenda ini. Entahlah. Saya sudah mengetahui legenda ini ketika saya masih sangat muda. Kami juga mencarinya, tetapi kami tidak dapat menemukannya. Saya baru kemudian mengetahui bahwa legenda itu ada di benua Chenwu, tetapi kami masih tidak dapat menemukannya. Saya tidak menemukannya. Sekarang saya akhirnya melihatnya. Kami di sini. Chen Xiang tertegun. Bahkan Baihu tidak tahu pemilik makam ini, dan makam ini jauh lebih tua dari Baihu. Yang lebih menakjubkan lagi adalah itu makam ini telah melalui sekian lama dan mengalami banyak hal yang luar biasa, namun masih tetap sama sampai sekarang. Ada beberapa orang yang mengetahui legenda tentang makam ini. Chen Xiang ingat bahwa seseorang mengatakan kepadanya bahwa sesekali, dunia sekuler akan menghilang dan kemudian muncul kembali. Ketika orang di makam ini dibangkitkan, itu seharusnya menjadi saat ketika era baru benar-benar dimulai. Mungkin juga saat ketika Kaisar Tian dihancurkan lagi. Baihu bergumam sambil memandangi gunung raksasa yang diselimuti awan dan kabut. Di atas, Chen Xiang khawatir. Dia awalnya berpikir bahwa sebelum dia naik, dia tidak akan bisa melihat dunia yang kembali. Meskipun dia bisa melihatnya sekarang, dia tidak bisa memasukinya. Dia sangat ingin mengetahui situasi ayahnya saat ini. Kamu tidak perlu khawatir. Orang-orang di atas semuanya adalah penjaga makam. Pemilik makam tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Jika mereka bisa keluar dari makam ini di masa depan, dia pasti makhluk yang sangat kuat. Baihu berkata, sejujurnya, aku dewa binatang terkuat yang lahir di wilayah binatang suci kuno pernah menjadi elang kecil yang menjaga makam. Chen Xiang mengepalkan tinjunya, memandang dunia sekuler di depannya, mengangguk dan berkata, saya pasti akan memasukinya di masa depan. Ya. Kamu pergi ke surga dulu. Kamu mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi tentang makam ini di sana. Jika kamu dapat menemukan orang yang masih menjaga makam itu, kamu seharusnya bisa mengetahui hal-hal yang lebih detail. Kata Baihu. Setelah Chen Xiang mengucapkan selamat tinggal kepada Pan Yunlan dan Baihu, dia kembali ke nadi naganya. Pada saat ini, dia tidak lagi mendengar auman naga. Ngomong-ngomong, mungkin aku bisa menggunakan metode yang aku gunakan untuk memasuki pembuluh darah naga ini. Chen Xiang sangat gembira, berjalan keluar dari pembuluh darah naga,
dan diam-diam menuju ke jurang neraka di benua Chenhu. Bab 1267 Pembuluh Darah Naga Super. Terakhir kali, Chen Xiang mengalami kesulitan memasuki tidur naga dari pusat bumi. Dia pikir dia juga bisa menggunakan metode ini untuk memasuki pembuluh darah naga di benua Chenhu. Long Sui tidak menghentikan Chen Xiang, meski agak berisiko. Pilong kecil, apakah ada sesuatu yang berhubungan dengan makam itu dalam warisan ingatanmu? Jangan sembunyikan dariku, ini sangat penting bagiku, tanya Chen Xiang. Saat ini, dia telah memasuki pusat bumi dari jalan di bawah Netherworld Abyss. Sekarang, dengan pedang naga api di sisinya, dia tidak perlu menahan bubur api yang kuat. Bubur api di tengah bumi semakin kuat setiap saat, tanpa pedang naga api, Chen Xiang tidak akan pernah bisa berjalan ke sini dengan mudah. Long Sui tidak menjawab, jelas memikirkan sesuatu, dan Chen Xiang tidak mendesaknya, dia sudah tahu bahwa Long Sui menyembunyikan banyak hal. Chen Xiang menentukan arah dan menuju ke arah Moshou. Dia bisa menggunakan kecepatan yang sangat cepat di sepanjang jalan. Pada saat ini, dia diam-diam mengagumi naga api karena mampu memurnikan pedang naga api yang begitu kuat dan membiarkan api dan aliran bubur api mundur. Harimau putih bahkan tidak tahu tentang makam itu, apakah menurutmu aku akan tahu? Long Sui akhirnya berbicara, tetapi Chen Xiang sangat tidak senang setelah menunggunya begitu lama dan hanya menunggu kalimat ini. Mungkin. Chen Xiang berkata, ceritakan saja padaku sedikit, apakah pemilik makam itu orang baik? Oke, orang itu adalah orang baik. Jawaban Long Sui sangat langsung, dan dia bertanya pada Chen Xiang tidak mempercayainya. Ceritakan lebih banyak. Chen Xiang terus bertanya, katakan padaku, setelah aku kembali, aku pasti akan memberimu lebih banyak makanan lezat. Pasti akan ada buah yang berpusat pada bumi. Jangan menggodaku dengan cara ini, aku tidak bisa menahannya. Hal favorit Long Sui adalah memakan buah inti bumi, tetapi jumlahnya sangat sedikit dan telah dimakan sejak lama, tetapi Chen Xiang memiliki inti buah inti bumi, jadi dia pasti bisa mendapatkannya. Chen Xiang melanjutkan, kamu dan aku sudah setengah pasangan, jadi jangan malu-malu. Mengatakan itu tidak akan merugikan kamu atau aku, hanya bagus. Aku pasti akan mencintaimu dengan baik di masa depan, kamu adalah pria tidak berperasaan yang hanya berbicara manis ketika kamu berbicara denganku, Long Sui mengomel sambil tersenyum. Chen Xiang cemas karena Long Sui tahu sesuatu tentang makam ini, apa yang Anda dan saya harus lakukan satu sama lain. Mengapa Anda menggunakan kata-kata manis? Long Sui menghela nafas pelan, aku akan memberitahumu beberapa hal, tapi tidak terlalu banyak. Duo, kamu juga bertanya, aku tidak memberitahumu beberapa hal karena kesulitanku, dan kamu tidak perlu tahu alasannya. Juga, kamu harus memenuhi janjimu dan memberiku buah inti bumi, orang-orang hampir melupakan ini. Buahnya rasanya enak. Chen Xiang ingat bahwa ketika Long Sui memakan buah hati bumi untuk pertama kalinya, dia masih seorang gadis kecil yang cantik. Sekejap mata, dan dia bahkan akan bersamanya. Itu bagus, dan hubungan telah berkembang ke tingkat itu. Memikirkan kembali hal itu, Chen Xiang tidak bisa menahan nafas. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu sesuatu untuk dimakan. Kata Chen Xiang, suaranya sedikit cemas. Long Sui terkekeh dan berkata, orang di dalam makam itu karena dia mempraktikkan keterampilan yang sangat aneh. Dia harus mati sesekali, tetapi setiap kali dia dibangkitkan, dia menjadi sangat kuat. Terakhir kali, 10 Kaisar Langit sesuatu seperti itu terjadi tepat pada saat kematiannya, jadi orang ini tidak berpartisipasi dalam pertempuran itu, jika tidak, Ditian tidak akan seperti ini. Chen Xiang terkejut, jadi menurutmu orang ini adalah orang baik? Long Sui, ya, menjawab, itu bagus, tapi dia bukan manusia. Bukan manusia? Apakah dia binatang buas? Di zaman kuno, sebagian besar yang kuat adalah binatang buas, karena beberapa binatang dilahirkan dengan kondisi yang sangat baik. Tidak, orang itu harus dianggap sebagai dewa, dewa sejati. Long Sui berkata, oke, ketahuilah ini, dan jangan tanya dari mana orang itu berasal. Chen Xiang tidak menyangka bahwa memang ada dewa eksistensi semacam ini muncul di Ditian, dan berada di sini, di benua Chenhu, ternyata adalah makam dewa. Apakah dia dari alam kekacauan? Chen Xiang bertanya. Menurutnya, alam kekacauan adalah dunia yang lebih tinggi daripada alam surga. Tidak, kata Long Sui. Di mana itu? Chen Xiang bertanya.
Long Shui tidak menjawab, tetapi Chen Xiang masih harus pergi ke dunia sekuler. Dia harus melihat dengan matanya sendiri bahwa ayahnya masih hidup sebelum dia merasa lega. Dia berjalan melewati pusat bumi, mengamatinya dengan sangat hati-hati di sepanjang jalan. Jika dia menemukan beberapa lubang kecil, mungkin disitulah urat nadi naga berada. Begitu pula dengan urat naga di tempat pemakaman naga jahat. Dunia sekuler yang menghilang tiba-tiba muncul, menghancurkan negara iblis, dan membangun pertahanan yang sangat kuat, sehingga sulit untuk dimasuki. Begitu berita menyebar, banyak orang datang satu demi satu, ingin masuk dan melihat-lihat, tapi tidak masalah. Berapa banyak orang yang bergabung untuk menyerang, tidak mampu menembus formasi itu. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa keberadaan setingkat macan putih pun tidak dapat menggoyahkan formasi itu. Pilong kecil, aku akan merampok makam dewa sekarang, maukah kamu menghentikanku? Chen Xiang tertawa. Apa artinya bagiku, seorang lelaki Kaisar Tianlong, mencuri makam dewa? Long Shui terkekeh. Pria Kaisar Tianlong? Chen Xiang terdengar canggung, tetapi ketika dia mendengar Long Shui tertawa tanpa perasaan, dia tahu bahwa makam para dewa seharusnya tidak terlalu berbahaya. Tentu saja, dia masih harus waspada. Penatua Duan, bukannya aku tidak akan membawamu ke sini, tapi tempat ini benar-benar berbahaya. Aku hanya bisa datang sendiri. Aku minta maaf. Chen Xiang berkata diam-diam di dalam hatinya. Memasuki makam semacam ini adalah apa yang paling ingin dilakukan Duan Chong. Namun, ini memang sangat berbahaya, dan hanya orang seperti Chen Xiang yang memiliki banyak trik yang berani melakukannya. Tampaknya urat naga semuanya terbentuk seperti ini. Chen Xiang segera berubah menjadi gumpalan rambut hitam, mengebor ke dalam lubang kecil, dan naik seiring dengan aliran udara. Lubang-lubang kecil ini seluruhnya terdiri dari garis-garis. Setelah panas di inti bumi naik, akan berubah menjadi energi spiritual yang sangat kaya melalui saluran-saluran kecil yang berbentuk garis tersebut. Chen Xiang mengikuti arus atas dari lubang kecil dan sampai ke sebuah lorong yang sangat besar. Lorong ini jauh lebih besar daripada yang ada di tempat pemakaman naga jahatnya. Itu seperti sungai besar, dan air di sini terbuat dari cairan spiritual. Dibentuk oleh energi spiritual dengan dampak turbulen, lorong besar ini juga dibentuk menjadi garis-garis. Ini adalah urat naga yang asli. Dibandingkan dengan yang ini, urat nagaku seperti semut dan gajah. Chen Xiang terkejut dan iri, energi spiritual berubah menjadi cairan spiritual, membentuk sungai bawah tanah besar yang tak terhitung jumlahnya di dalam iblis. Mengalir di bawah keadaan dan akhirnya mengembun menjadi urat naga. Chen Xiang mengikuti aliran air dan akhirnya tiba di sebuah lubang yang sangat besar. Itu ratusan kali lebih besar dari yang ada di tempat pemakaman naga jahat. Itu seperti lubang pembuangan, tetapi bagian bawahnya dipenuhi dengan cairan spiritual. Di tengah-tengah lubang ini adalah lubang yang sangat besar, tubuh naga dengan urat naga. Kepala naga menjulur ke atas, dan kepalanya tidak terlihat. Bab 1268 Dunia Binatang Raksasa. Chen Xiang masih di bawah. Dia naik sepanjang tubuh naga, merasakan semburan energi spiritual yang dilepaskan oleh pembuluh darah naga. Itu menyembur keluar dari tubuh naga seperti badai. Chen Xiang kagum. Ini pembuluh darah naga ini jauh melampaui yang ada di tempat pemakaman naga jahat. Pembuluh darah naga ini seharusnya sudah ada sejak lama, tetapi mengapa belum ada pergerakan apapun sebelumnya? Chen Xiang sangat ingin tahu tentang ini. Jika kuil api mengetahui bahwa pembuluh darah naga ada di sini, mungkin ia mengudara di sini. Dan menduduki negara iblis terlebih dahulu. Saya pikir itu tersedot. Seharusnya tersedot oleh dunia sekuler yang tiba-tiba muncul. Mungkin beberapa formasi di atas memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual dari jarak jauh, kata Long Shui. Tempat di mana Chen Xiang berada di bawah tanah di negara iblis, tetapi sekarang ada dunia sekuler yang menekannya. Chen Xiang terbang di atas dan berdiri di depan urat naga. Tetapi jika dia ingin mencapai tanah, dia punya untuk melewati dunia sekuler yang terdesak di atas, akan memakan waktu yang cukup lama. Kami akan segera mencapai puncak. Saya ingin tahu bagaimana kabar ayah dan yang lainnya. Chen Xiang diam-diam bersemangat. Dia menggunakan kekuatan hukum ruang angkasa dan mengubah dirinya untuk mengabaikan rintangan batu dan tanah, dan dengan cepat berjalan ke atas.
Lebih dari 1 jam kemudian, Chen Xiang mati-matian mengonsumsi ki di tubuhnya dan akhirnya mencapai puncak dalam waktu singkat. Begitu keluar, ia sudah berada di dalam sebuah danau. Ketika ia melayang ke permukaan, ia melihat sekelompok besar buaya raksasa berjemur di bawah sinar matahari di tepi pantai. Ini adalah buaya raksasa purba, spesies alien purba. Long Sui berkata dengan tergesa-gesa, lihatlah sisik mereka. Chen Xiang melihat lebih dekat dan melihat bahwa sisik pada buaya raksasa ini gelap dan berkilau, dan mereka tampak seperti bentuknya seperti batu permata hitam yang telah dipoles, tidak seperti buaya raksasa pada umumnya. Buaya raksasa terbesar di pantai ini panjangnya lebih dari 50 kaki, tubuhnya yang tebal tergeletak di sana, dan ada buaya raksasa lain yang lebih kecil di sebelahnya, terlihat sangat mengejutkan. Apakah orang-orang ini kuat? Chen Xiang berubah menjadi kupu-kupu dan terbang ke udara. Dia juga telah menggunakan metode ini sebelumnya untuk memasuki Gunung Suci 10 Surga dengan aman. Luar biasa. Berhentilah main-main dengannya dan langsung temui ayahmu. Jangan membuat masalah. Pasti banyak hal yang terjadi di sini. Kalau tidak, tidak akan ada spesies asing purba yang muncul di sini dalam waktu sesingkat itu. Lebih lanjut, suara Long Sui dipenuhi dengan kesungguhan yang langka. Chen Xiang belum lama tinggal di dunia sekuler, jadi dia tidak terlalu akrab dengan tempat ini. Selain itu, pasti ada perubahan besar di sini. Sekarang dia hanya bisa terbang ke satu arah dulu dan menunggu sampai dia jauh dari tempat berbahaya ini. Katakan lagi. Danau itu berada di sebelah hutan. Chen Xiang tidak terbang ke dalam hutan yang penuh dengan pohon raksasa. Menurutnya, mungkin ada sesuatu yang lebih kuat dari buaya raksasa di dalamnya. Energi spiritual di sini telah berevolusi menjadi energi abadi. Baru saja memasuki tahap energi abadi, tetapi pasti akan menjadi lebih kuat di masa depan. Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana spesies alien purba yang seharusnya punah itu muncul di sini. Long Sui melihat Shen setelah siang berada jauh dari buaya raksasa itu, dia menghela nafas lega, dan kemudian menggunakan seni berkeliling langit untuk menjelajahi segala arah. Bukankah ada banyak binatang purba besar di luar Gunung Suci 10 Surga? Chen Xiang berkata, seharusnya tidak ada yang aneh tentang ini. Perbedaannya adalah tempat itu adalah alam misterius yang telah disegel selama banyak waktu. Bertahun-tahun, dan tempat ini awalnya bukan dari alam Xuan, apalagi buaya raksasa sebesar itu, bahkan buaya raksasa biasa pun jarang, kan, kata Long Sui. Chen Xiang mengangguk dan berkata, dia hanya melihat beberapa catatan di buku tentang buaya raksasa yang panjangnya lebih dari 3 kaki. Ada pertempuran di sana. Long Sui tiba-tiba berkata, sepertinya ini adalah pertempuran antara manusia dan binatang purba. Setelah Chen Xiang mendekat, dia merasakan gelombang udara datang dari tempat itu. Pertempuran itu sangat sengit, dan tidak ada jejaknya. Tahu apa yang harus dilawan? Dia menggunakan teknik Fugui dan melihat lebih dari 20 orang yang tampak muda di udara, memegang tombak dan bertarung melawan beruang emas sebesar rumah kecil. Ini adalah beruang emas kecil. Konon bulu di tubuhnya terbuat dari emas hitam dan besi yang sangat keras. Sulit bagi senjata biasa untuk merusak benda semacam ini, kata Long Sui terkejut. Senang rasanya bisa melihat orang, tapi mengapa orang-orang ini terlihat seperti orang primitif? Chen Xiang bertanya dengan ragu. Orang-orang yang mengepung beruang emas kecil itu semuanya adalah pria muda dan kuat, mengenakan sepotong kulit binatang di sekeliling tubuh mereka. Pinggang otot-ototnya berkembang dengan sangat baik dan terlihat memiliki kekuatan yang besar. Mereka juga tidak lemah, mereka semua adalah setan di alam nirvana, kata Long Sui. Aum. Setelah beruang emas kecil itu tertusuk tombak, dia mengaum, gelombang suaranya begitu keras hingga membuat orang-orang itu mundur. Pada saat ini, seorang pemuda dengan rambut acak-acakan melompat entah dari mana dan bergegas menuju beruang emas dengan tangan kosong. Tangannya seperti kapak raksasa, dan dengan ki yang sangat kuat, dia menebas kepala beruang emas itu. Ini sangat mirip dengan tebasan kapak Tianyang, tetapi lebih kuat dari tebasan kapak Tianyang. Apakah orang-orang ini dari keluarga Shen saya? Chen Xiang berkata dengan kaget. Tidak bisakah kamu turun dan bertanya? Orang-orang ini bukan tandinganmu. Long Sui berkata sambil tersenyum, jika kamu berasal dari keluarga Shen, kamu akan dapat melihat ayahmu segera.
Aku harus melakukannya katakanlah, kelompok orang berikut bekerja sama dengan sangat baik. Setelah bersama-sama menjatuhkan beruang emas kecil itu, mereka segera membunuhnya, lalu memasukkannya ke dalam penyimpanan senjata ajaib dan segera pergi. Raungan beruang di kejauhan berarti orang tua dari beruang emas kecil akan datang, orang besar adalah yang terkuat. Beberapa gunung dan sungai dibuldoser sekaligus. Ini semua disebabkan oleh kekerasan beruang emas. Ketika Chen Xiang melihatnya dari ketinggian di langit, dia terkejut. Chen Xiang diam-diam mengikuti sekelompok anak muda yang mundur dengan cepat. Dia menduga anak-anak muda ini sedang keluar berburu. Melihat pakaian mereka, Chen Xiang menduga bahwa dunia sekuler ini menjadi sangat tidak aman. Orang-orang di sini harus selalu waspada terhadap orang-orang kuno itu. Behemoth. Orang-orang ini sangat berhati-hati. Chen Xiang mengikuti dan menemukan bahwa orang-orang ini pertama kali memasuki sungai kecil, menyelam ke dasar sungai, dan mengikuti sungai menjauh dari tempat di mana beruang emas kecil diburu. Kemudian mereka memanjat melintasi pegunungan dan punggung bukit, dan melakukan perjalanan selama beberapa hari. Pelan-pelan, kami akhirnya sampai. Chen Xiang melihat sebuah desa kecil di depannya, tetapi dikelilingi oleh batu-batu besar, membentuk tembok tebal. Dilihat dari ketinggian, sepertinya dikelilingi oleh gunung-gunung batu besar di seluruh dengan begitu, dapat dilihat bahwa ini digunakan untuk bertahan melawan binatang buas kuno itu. Orang-orang itu memasuki desa dari gua yang airnya mengalir, dan sudah banyak orang di desa yang menunggu kepulangan mereka. Chen Xiang mencari seseorang yang dia kenal di antara kerumunan, setelah dia dengan hati-hati mengamati ribuan orang bolak-balik beberapa kali, dia tiba-tiba menjadi sangat kecewa karena dia tidak menemukan orang yang dia kenal. Baik paman saya maupun ayah saya tidak termasuk di antara orang-orang ini. Chen Xiang menghela nafas. Pamannya Shen Luzong harus dianggap sangat kuat di keluarga Shen, dan dia juga seorang alkemis, jadi dia harus ada di sini. Tepat ketika dia kecewa, seorang pria parubaya kekar berjanggut tiba-tiba keluar dari sebuah rumah kecil. Bab 1269 Perselisihan di Desa Kecil. Begitu pria parubaya itu keluar, semua orang segera memberi jalan untuknya, dan semua orang memandangnya dengan kagum. Desa yang awalnya berisik dan menyenangkan menjadi sangat sunyi. Pria parubaya kekar penuh martabat ini tidak lain adalah ayah Chen Xiang, Chen Tianhu. Apakah ini ayahmu? Dia sangat mirip denganmu, kata Long Sui. Ya, itu dia. Chen Xiang berkata dengan gembira, ayah, dia masih hidup. Dia hanya ingin bertemu dengan Shen Tianhu dulu, tetapi dia melihat sekelompok orang berjalan keluar dari gunung batu besar yang mengelilingi desa. Ada beberapa gua di pegunungan batu ini, dan beberapa orang benar-benar tinggal di dalamnya. Kepala desa tua, kamu meminta penduduk desamu untuk mati lagi. Mereka sangat beruntung bisa kembali hidup-hidup kali ini. Aku ingin tahu apa yang mereka buru? Pria yang berbicara adalah pria jangkung dan kurus yang terlihat sangat muda, tapi dia agak menengah, orang tua dan tua di belakangnya sepertinya harus mendengarkannya. Apa hubungannya ini denganmu? Kalian yang hanya tahu cara berkerumun di gua sepanjang hari, jangan coba-coba mencuri mangsa kami. Seorang pemuda berteriak pada sekelompok orang. Hah? Kenapa itu bukan urusan kami? Jika kamu pergi berburu binatang raksasa itu, jika kamu menyinggung keluarga binatang raksasa itu dan mengejarmu, kami juga akan mendapat masalah. Kami telah mengambil resiko besar, jadi kamu harus memberi kita setengahnya. Perkataan pria parubaya yang tinggi kurus itu membuat ribuan penduduk desa tiba-tiba marah. Chen Xiang memahami bahwa dalam lingkungan seperti ini, manusia pasti sangat kekurangan berbagai sumber daya. Bahkan jika ada beberapa di luar, mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengeksploitasinya. Karena terlalu banyak binatang raksasa dan sedikit orang, bahkan makan adalah masalah sekarang. Baru setelah itu mereka akan mengirim orang untuk memburu binatang raksasa itu. Keluar dari sini sekarang juga. Aku, Shen Luzong, tidak akan pernah membiarkanmu menunggangi kami jika aku masih hidup untuk 1 hari. Suara marah tiba-tiba bergema di lembah. Pada saat ini, Shen Tianhu juga penuh dengan niat membunuh, matanya sangat merah, seolah-olah dia bisa membunuh pria parubaya yang tinggi dan kurus itu kapan saja. Namun pria jangkung dan kurus itu tidak takut sama sekali, ia hanya tertawa, dan 200 orang di belakangnya pun ikut tertawa. Ayolah, apakah kamu berani melawan kami? Kamu mungkin bisa menghancurkan kami,
Tapi di antara kalian yang lebih dari 1.000, aku khawatir sebagian besar dari kalian akan mati. Kata pria parubaya jangkung kurus itu dengan senyuman sinis. Chen Xiang telah melihat bahwa pria parubaya yang tinggi dan kurus ini tidak terlalu kuat, tetapi tidak akan mudah bagi Shen Tianhu untuk menghadapinya. Meskipun dia dapat dibunuh, mungkin perlu waktu. Selain itu, kekuatan keseluruhan dari mereka yang berada di belakang pria parubaya jangkung kurus ini sangat tinggi, tidak lemah. Jika terjadi konflik, banyak orang di desa yang akan terbunuh tanpa paksaan. Paman masih hidup, tetapi umur panjangnya akan segera habis. Chen Xiang menemukan bahwa situasi di sini tidak seoptimis yang dikatakan orang lain, dan itu juga sangat buruk. Shen Luzong dibantu oleh 2 pemuda, dia tampak seperti akan kehabisan bensin, tetapi dia memiliki kekuatan mengerikan yang membuat takut Chen Xiang. Kekuatan Dewa Abadi. Mengapa begitu cepat? Long Sui juga sangat terkejut. Chen Xiang telah memberitahunya tentang ayah dan pamannya. Kepala desa tua, apakah kamu terlihat baik? Pria parubaya yang tinggi, kurus, tertawa beberapa kali, karena situasi Shen Luzong semakin buruk saat ini. Chen Xiang, yang telah berubah menjadi kupu-kupu, telah terbang ke bawah dan berubah menjadi bentuk aslinya. Pada saat ini, semua orang sedang melihat Shen Luzong dan tidak menyadari bahwa ada orang asing yang muncul di sini. Bagaimana kalau kamu bersaing denganku lagi dan memurnikan 1 pot pil lagi? Selama kamu menang, kami akan melepaskanmu kali ini, kata pria jangkung dan kurus itu sambil tersenyum. Limu, kamu orang yang tidak tahu berterima kasih. Siapa yang mengajarimu cara membuat alkimia? Siapa yang menyelamatkan hidupmu? Shen Luzong berkata dengan marah. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menyerahkan posisi kepala desa kepadaku? Jika kamu melihat kekuatan di belakangku, kamu akan tahu bahwa aku memenuhi syarat untuk menjadi kepala desa. Limu mengeluarkan pisau dan memainkannya di tangannya. Shen Tianhu memegang sepasang tangan raksasa yang penuh urat dan berjalan. Orang-orang di belakang kalian semua adalah bajingan yang membuat kesalahan besar dan dipenjarakan di dalam sangkar. Jika kalian membiarkannya keluar, cepat atau lambat kalian akan menuai konsekuensinya. Limu memelototinya dan mencibir. Aku akan menghitung sampai 3, bersaing denganku dalam tes ramuan, atau menyerahkan setengah dari mangsa yang baru saja kamu dapatkan. Jika tidak, kami akan melawanmu hari ini bahkan jika kami mempertaruhkan nyawa kami. Siapa yang tahu bahwa Limu memiliki niat jahat? Jika Shen Luzong bersaing dengannya dalam pemurnian ramuan lagi, dia mungkin akan segera mati. Shen Tianhu marah, dan anak muda lainnya di desa juga marah, dan mereka semua siap bertarung. Tepat ketika Shen Tianhu mengangkat tinjunya, Shen Luzong menghela nafas. Itu dia, ayo bersaing. Selama dia bisa menang sesuatu untuk desa, waktu membuat generasi muda di desa menjadi lebih kuat, sehingga mereka tidak perlu lagi diancam oleh kelompok orang ini di kemudian hari. Bagaimana kalau aku bersaing dengannya? Chen Xiang tiba-tiba berjalan. Suara asingnya mengejutkan banyak orang, tetapi Shen Luzong dan Shen Tianhu gemetar dan berbalik tak percaya. Chen Xiang memiliki senyuman di wajahnya, dia sama seperti sebelumnya, tetapi dia menjadi jauh lebih dewasa dan mantap, meskipun tidak ada yang bisa merasakan energi apapun darinya. Namun, momentum yang dia ucapkan barusan membuat orang tidak berani meremehkannya. Oh, aku tidak menyangka lelaki tua itu akan melatih murid magangnya begitu cepat. Tapi bagaimana kamu bisa membandingkannya denganku? Jika lelaki tua itu bersaing denganku sekali, hidupnya akan dipersingkat lebih dari 10 tahun, kata Limu. Dengan nada meremehkan, namun dia penasaran. Sebenarnya ada wajah-wajah di desa ini yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Shen Tianhu dan Shen Luzong bersemangat pada awalnya, tetapi segera menjadi tenang. Mereka tahu apa yang akan dilakukan Chen Xiang. Jadi mereka tidak dapat mengungkapkan identitas Chen Xiang sekarang. Jika tidak, Limu tidak akan bersaing dengan Shen Xiang. Shen Luzong mengetahui keterampilan alkimia Chen Xiang dengan sangat baik, dan Shen Tianhu juga sangat percaya pada putranya. Chen Xianglah yang memulai bisnis ramuan keluarga Shen. Adapun mengapa Chen Xiang muncul di sini, meskipun mereka penasaran, tetapi ini tidak apa yang harus mereka tanyakan sekarang. Saya kalah, bagaimana kalau saya memotong salah satu lengan saya? Chen Xiang berjalan dan berkata dengan tenang. Limu tertawa beberapa kali. Hei, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, dan kamu berani mengatakan itu, tetapi lelaki tua itu tidak menghentikanmu, kamu pasti punya kekuatan.
Seperti apa orang lain, bagaimana Anda memotong lengan Anda sendiri? Bagaimana membandingkannya? Tanya Chen Xiang. Siapapun yang memurnikan pil esensi sejati dengan baik akan menang. Yang terbaik mengacu pada kecepatan pemurnian pil, kualitas pil, dan berapa banyak pil yang dapat diproduksi, kata Limu. Ini juga merupakan perbandingan yang sangat umum. Seorang pria di desa dengan lantang berkata, Zhen Yuan Den, dari mana kita mendapatkan bahan obat untuk obat semacam ini? Kamu menipu dan mencuri bahan obat ini sejak awal, kamu orang tercela. Jika tidak, kamu akan kalah. Terdengar tawa besar di sana. Tanpa berkata apa-apa, Chen Xiang mengeluarkan banyak rumput Xuanzhen, buah Wanling, kacang dayuan, dan sebotol kecil susu kristal roh. Hal-hal ini lebih rendah di mata Long Shui, jadi mereka tidak menderita. Bab 1270 Kekuatan Super. Limu terkejut ketika dia melihat Chen Xiang mengeluarkan bahan obat untuk Yuan dan sejati, karena dia mengira tidak ada bahan obat untuk alkimia di desa ini, dan pada dasarnya dia telah mengambil semua bahan obat dari Shen Luzong. Oke, jika kamu kalah dan berhasil memperbaikinya, kamu harus memberiku pil esensi sejati, lalu Limu berkata. Di sini, ramuan sangat berharga, meskipun itu adalah bahan obat tingkat rendah. Tidak masalah, jika kalah, kamu masih harus memberikannya kepadaku, kata Chen Xiang sambil duduk di tanah dan mulai mengambil bahan obat. Limu mendengus, segera mengeluarkan tungku alkimia, lalu memasukkan bahan obat yang telah dia proses sebelumnya ke dalam tungku alkimia. Ketika mereka melihatnya menggunakan bahan obat yang telah lama diproses untuk memurnikan ramuan, semua orang langsung berteriak. Tapi Limu tidak peduli. Jelas, kulit orang ini menjadi sangat tebal sejak saat itu. Chen Xiang sudah tahu orang macam apa Limu ini, tapi dia juga diam-diam menyalahkan Shen Luzong karena begitu buta sehingga dia menerima orang seperti itu sebagai muridnya, dan bahkan menipu dia dengan sejumlah besar bahan obat. Nak, kenapa kamu begitu lambat? Apakah menurutmu kemampuan alkimiaku buruk? Aku adalah seorang jenius alkimia terkenal di dunia saat itu. Kamu harus bersiap untuk memotong tanganmu. Limu sangat percaya diri. Berkata, memurnikan pil Yuan sejati tidaklah sulit bagi Chen Xiang. Meskipun dia sudah lama tidak menyempurnakannya, pil yang paling dia sempurnakan mungkin adalah pil Yuan sejati. Dia sangat akrab dengannya. Setelah menangani bahan obat, Chen Xiang melepaskan tungku ajaib, lalu memasukkan bahan obat ke dalam dan menyalakan api. Semua ini dilakukan dengan sangat cepat dan terampil. Sebelum ada yang menyadari apa yang akan dia lakukan, mereka melihat tumpukan bahan obat tergantung di sana, dibakar oleh api, dan memancarkan semburan cahaya warna-warni yang menyilaukan, yang membuat semua orang terpesona. Limu kaget saat melihat pemandangan ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini adalah proses penyempurnaan Yuan dan sejati? Dan dia dapat melihat dari cahaya itu bahwa bahan obat dimurnikan dengan sangat cepat. Pria di depanku tidak menggunakan tungku alkimia saat memurnikan alkimia. Dia hanya berhasil keluar dari udara. Ini mengejutkan semua orang di sini. Alkimia macam apa ini? Mata Shen Luzong membelalak. Dia adalah seorang alkemis. Ketika dia melihat adegan ini, dia tahu bahwa Chen Xiang telah memulai jalur unik dalam alkimia, dan telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ini membuatnya merasa sangat bangga, karena ini adalah keturunan keluarga Shen-nya. Siapa kamu? Suara Limu sedikit bergetar, karena dalam sekejap, Chen Xiang hendak memadatkan ramuan itu. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa orang yang membuat ramuan di depannya sangat kuat, terutama di istilah api. Tanpa kekuatan yang kuat, nyala api tidak akan sekuat itu. Chen Xiang. Chen Xiang merespons dengan ringan. Saat semburan cahaya yang kuat muncul, 5 pil Yuan sejati telah terbentuk, perlahan berputar di tungku ajaib transparan, memancarkan lampu hijau. Ketika mereka mengetahui bahwa nama pria di depan mereka adalah Chen Xiang, semua orang tercengang. Pada saat yang sama, mereka melihat 5 pil esensi sejati muncul, dan semua orang sangat terkejut. Kebanyakan orang di sini telah mendengar nama Chen Xiang. Dia adalah jenius dari keluarga Shen. Chen Xianglah yang mengembangkan industri ramuan keluarga Shen. Dia akhirnya pergi ke dunia seni bela diri fana. Dikatakan bahwa dia adalah juga terkenal di sana orang-orang. Kamu kalah. Mata Chen Xiang tiba-tiba menjadi dingin. Bang!
Tungku pil Limu sebenarnya meledak karena dia terganggu oleh aura pembunuh yang terpancar dari Chen Xiang. Pada saat itu, dia mengira dia akan dibunuh oleh Chen Xiang. Aku kalah, aku pergi sekarang. Limu merasakan betapa menakutkannya Chen Xiang, jadi tentu saja dia tidak berani menimbulkan masalah lagi. Chen Xiang berkata dengan dingin, kamu tidak bisa pergi. Aku masih ingin bersaing denganmu. Limu melihat begitu banyak orang yang tampak bangga dan gembira saat ini, dan mereka semua mencibir di wajah mereka. Dia sangat marah dalam hatinya, mengapa saya harus bersaing dengan Anda? Bandingkan? Jika kamu tidak bersaing denganku, aku akan membunuh kalian semua. Chen Xiang berdiri dengan ganas, mengeluarkan pisau pembunuh setan Azur Dragon, dan menebas sekelompok orang di depannya. Dalam sekejap, ribuan bayangan pisau muncul di depan Limu, dan mereka dikelilingi oleh lebih dari 200 orang. Kemudian, kaki beberapa orang tiba-tiba menjadi lemas, karena pisau Chen Xiang barusan memotong banyak rambut mereka, yang juga berarti pisau Chen Xiang tadi bisa memenggal kepala mereka. Apakah kamu akan membandingkan? Chen Xiang berteriak dengan marah, jika kamu tidak membandingkan denganku, kamu semua akan mati. Limu juga menggunakan metode ini untuk mengancam Shen Luzong sekarang, tetapi tidak lama kemudian, yang lain menggunakannya sungguh ironis. Obat mujarab macam apa yang bisa dimurnikan dibandingkan dengan? Limu menelan ludahnya, kekuatannya sendiri tidak lemah, tapi Chen Xiang lebih kuat darinya. Dengan kekuatan absolut, Limu hanya bisa menyerah. Jika kamu kalah, aku akan memotong lengan atau kaki. Kamu tidak punya pilihan. Kata-kata Chen Xiang membuat wajah Limu menjadi pucat, dan dia sangat marah. Dia ingin bergegas dan bertarung dengan Shen Xiang, tapi dia tahu bahwa Chen Xiang bisa membunuhnya dengan satu serangan, dapat memotongnya sampai mati. Ini lebih baik daripada memurnikan pil penyelamat jiwa, kata Chen Xiang. Bayar, balas nyawaku. Limu tiba-tiba berkeringat. Semua orang terkejut ketika mendengar ramuan tingkat tinggi tingkat bumi seperti pil pengembalian kehidupan, bagaimana mungkin ada bahan obat untuk ramuan ini di sini. Bahkan jika Anda mencarinya di dunia seni bela diri fana, Anda tidak akan menemukannya. Chen Xiang mengeluarkan bahan obat untuk menyempurnakan pil pengembalian kehidupan, dan ketika mereka merasakan energi spiritual pada bahan obat, semua orang tahu itu benar. Kamu tidak memiliki bahan obat untuk disuling, itu berarti kamu kalah. Cepat potong lengan dan kaki. Chen Xiang mendengus dan menyimpan bahan obat tersebut. Limu sangat marah, dan wajahnya tiba-tiba menjadi ganas. Jika kamu melawan mereka, bahkan jika kamu mati, kamu harus menarik beberapa pendukung. Awasi anak-anak dan orang tua itu. Tepat setelah Limu selesai berbicara, kepalanya menghilang, dan Chen Xiang juga menghilang di tempat semula, di tanah, sebelum tubuh Limu, yang kehilangan kepalanya, jatuh. Sudah ada suara tapan di belakangnya, dan orang-orang itu terbakar oleh api Chen Xiang. Nyala api 5 warna tersebut sangat kuat dan membakar tubuh orang-orang tersebut sehingga menyebabkan orang-orang tersebut meronta dan melompat ke tanah, dengan cepat terbakar menjadi abu, dan lembah juga diselimuti panas. Hanya dalam satu saat, Chen Xiang memusnahkan semua orang ini, membuat penduduk desa bersorak, banyak anak muda memandang Chen Xiang dengan kagum. Ayah, Paman. Chen Xiang menghampiri mereka dan memegang tangan mereka. Ketika Shen Luzong melihat betapa kuatnya Chen Xiang, dia menangis, melihat Shen Luzong yang mendekati umur panjangnya. Chen Xiang buru-buru mengeluarkan 2 buah umur panjang dan menyerahkannya. Berhenti bicara dan makanlah dulu. Ini akan menambah umur panjangmu, Paman. Chen Xiang berkata buru-buru. Shen Luzong memiliki kekuatan Raja Abadi, tapi dia terlalu tua untuk menggunakannya. Jika kamu memakan buah Wanshou, umurmu akan diperpanjang. Setelah itu, mereka akan menjadi lebih muda dan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi desa. Tentu saja, Chen Xiang akan menemukan cara untuk membawa mereka pergi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.